Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Jumat tanggal 24 bulan Jumada al-Ula tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Kunuzus Sirah li fadilati Syekh Utsman ibni Muhammad al-Khamis hafizahullah. Qala al-musannif hafizahullah, bai'atur ridwan, bai'at ridwan. Tambahan faedah, bai'at tidak boleh dilakukan dan tidak boleh diberikan kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada waliul amr. Bai'at tidak boleh diberikan kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada waliul amr. Dengan demikian, bai'at kepada imam jamaah atau kepada pimpinan ormas atau kepada kiai atau kepada habib, semuanya adalah bai'at yang sesat. Karena bai'at la takunu illa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam au wulatil umur. Bai'at tidak boleh diberikan kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada waliul amr,
kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu kepada pemerintah. Jadi baiat kepada imam jamaah, imam ormas, ketua yayasan, atau baiat kepada ketua pondok pesantren, kepada kiai, kepada gus, kepada habaib, itu semuanya adalah baiat yang bid'ah, baiat yang sesat, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita lanjutkan bai'atur ridwan. Marra bina anna Quraisyan qabla sulhil Hudaybiyah arsalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Urwah ibn Mas'ud, thumma arsalu Zahim al-Ahabish, thumma jaa Suhail ibn Amr. Telah kita baca bahwasannya orang-orang Quraisy sebelum perjanjian Hudaybiyah disepakati, mereka mengutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Kemudian mereka mengutus pimpinan Al-Ahbash. Al-Ahbash adalah mereka yang tinggal di Mekah tetapi bukan penduduk asli, bukan orang Quraisy, tapi mereka tinggal di Mekah. Kemudian datang Suhail ibnu Amr. Jadi orang-orang Quraisy mengutus beberapa utusan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khilal hadhihi liqa'at kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadzalika qad arsala ilaihim rasulah. Dan di tengah-tengah pertemuan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengutus utusan kepada orang-orang Quraisy. Idda'a ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Utsman ibnu Affan diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy. Faba'athahu ila Abi Sufyan wa asyrafi Quraisy yukhbiruhum annahu lam ya'ti li harbin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman ibnu Affan kepada Abu Sufyan dan pembesar-pembesar Quraisy, mengabarkan kepada mereka bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak datang untuk berperang.
Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan kekuatan besar, dengan 1.500 sahabatnya, tetapi beliau datang untuk umrah, bukan untuk berperang. Wa innama jaa zairan li hadzal baiti mu'azziman li hurmatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menziarahi Ka'bah dan untuk mengagungkan kemuliaannya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat datang untuk umrah, untuk beribadah kepada Allah di Masjidil Haram. Jadi mengagungkan suatu tempat harus ada dalilnya. Kemudian mengagungkan tempat tersebut untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk menyembah Ka'bah, bukan untuk menyembah Hajar Aswad, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kharaja Utsman radhiyallahu anhu ila Makkah, falaqiyahu Aban ibnu Sa'id ibn al-As hina dakhala Makkah aw qabla an yadkhulaha. Berangkatlah Utsman radhiyallahu anhu menuju kota Mekah. Kemudian Utsman bertemu dengan Aban ibnu Sa'id ibn al-As ketika memasuki kota Mekah, atau sebelum masuk kota Mekah, Utsman bertemu dengan Aban ibnu Sa'id ibn al-As. Fahamalahu baina yadayhi thumma ajarahu. Aban membawa Utsman ibnu Affan di depannya, kemudian memberi perlindungan kepadanya. Jadi Aban ini memberi perlindungan kepada Utsman supaya ketika masuk Mekah tidak diganggu oleh orang-orang Quraisy. Hatta ballagha risalata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, supaya Utsman menyampaikan risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Utsman mengabarkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk umrah, bukan untuk berperang. Thumma intalaqa Utsman hatta ata Abu Sufyan wa udama'a Quraisyin. Kemudian Utsman mendatangi Abu Sufyan dan pembesar-pembesar Quraisy. Faballaghahum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma arsalahu bih. Kemudian Utsman mendatangi Abu Sufyan dan pembesar-pembesar Quraisy, menyampaikan kepada mereka pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu li Utsman hina ballagha risalata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy berkata kepada Utsman setelah menyampaikan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta an tatufa bil baiti fatuf. Jika engkau ingin tawaf di Ka'bah silahkan. Qala Utsman berkata, ma kuntu li af'ala hatta yatufa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman berkata,
aku tidak akan tawaf sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf. Wa hadza adabun rafi' wa mahabbatun 'azimah. Ini adalah adab yang tinggi dan kecintaan yang agung li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman ini sangat rindu dengan Ka'bah. Apalagi Utsman ini orang Mekah yang setiap saat bisa tawaf. Kemudian lama tidak ke Mekah. Dan Utsman diperintahkan tawaf oleh orang-orang Quraisy. Kalau engkau mau tawaf silahkan. Kesempatan terbuka lebar di depannya. Tetapi Utsman berkata, tidak mungkin aku melakukannya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf, beliau tertahan di sana. Tidak mungkin aku mendahuluinya. Demikian adabnya para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akhlak yang mulia, adab yang tinggi, serta kecintaan yang sangat agung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fa Utsmanu ibnu Affan ka ghairihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhu syauqun atau kullihi syauqun ila tawaf bi baitillahil azim. Padahal Utsman seperti yang lainnya dari para sahabat radhiyallahu anhum semuanya rindu, kulluhu syauqun, semuanya rindu untuk tawaf di baitillahil azim, di tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah. Ibadah yang sangat agung. Semua kaum muslimin merindukan tawaf di Ka'bah. Walakinnahu imtana'a 'anit tawaf la raghbatan anhu. Walakinnahu al-adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Utsman tidak mau tawaf bukan karena menolak, bukan karena enggan, tetapi karena adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman ketika itu tidak mau tawaf, padahal kesempatan terbuka lebar. Fahtabasadhu Quraisyun indaha. Kemudian setelah itu Quraisy menahannya. Faballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin isya'atan anna Utsman qad qutila. Kemudian tersebar berita yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin bahwasannya Utsman dibunuh. Wa hadzal amru warid. Ini bisa terjadi. Dan perhatikan, berita gosip itu cepat tersebarnya. Jadi gosip yang tersebar bahwasannya Utsman terbunuh. Ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sampai kepada para sahabat. Kemungkinan ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bisa terjadi, bisa benar. Li'anna bainahum qital. Karena antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy terjadi perang yang berturut-turut. Terus perang Badar, Uhud wal Khandaq. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Dan belum lagi peperangan kecil-kecil yang lainnya.
War Rasulu sallallahu alaihi wasallam qad jaa bi adadin kabir. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu datang dengan pasukan besar. Perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kekuatan Quraisy dan beliau datang dengan kekuatan besar. Jadi sekiranya terjadi peperangan, ini seimbang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar berita tersebut, beliau marah. Para sahabat pun marah. Wa Quraisyun musta'idduna lil qital. Orang Quraisy juga siap berperang. Jadi kedua belah kubu siap berperang. Wa hum la yattaquna Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang kafir itu tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah. Fala yustab'ad an yaqa min amsali haula al-jur'atu ala qatli Utsman radhiyallahu anhu. Maka tidak mustahil terjadi dari mereka al-jur'ah, yaitu tega membunuh Utsman. Utsman itu utusan. Tetapi kalau orang kafir, bisa jadi mereka itu tidak menghargai ini duta atau utusan. Karena di antara mereka, karena mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Ishaq, fahaddatsani Abdullah ibnu Abi Bakrin anna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hina ballaghahu anna Utsman qad qutil. Ibnu Ishaq mengabarkan bahwasannya Abdullah ibnu Abi Bakar cerita kepadaku bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai berita kepadanya bahwasannya Utsman telah terbunuh, la nabrahu hatta nunajizal qaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kita tidak akan pulang sampai berperang melawan mereka. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal bai'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat untuk bai'at. Wa kanat bai'atur ridwan tahta syajarah. Dan bai'at ridwan ini terjadi di bawah pohon. Wa kana an-nasu yaqulun baya'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal maut. Para sahabat berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka untuk meninggal dunia. Artinya untuk siap berperang sampai meninggal dunia. Dan bagi orang yang sempurna imannya, bagi orang yang bagus imannya, mati syahid di jalan Allah itu cita-cita yang mulia, harapan. Bagi orang yang sempurna imannya, bagi orang yang bagus imannya, mati syahid di jalan Allah itu cita-cita, keinginan setiap orang yang sempurna imannya. Adapun dhaiful iman, orang yang lemah imannya, cinta dunia dan takut mati. Adapun orang yang dhaiful iman, lemah imannya, mereka akan cinta dunia dan takut mati. Adapun para sahabat ketika itu membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal maut. Baiat untuk mati di jalan Allah. Wa qala Jabir, lam yubayi'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin bay'ana ala alla nafirru. Allah nafirra. Jabir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaiat kita untuk mati, tetapi beliau membaiat kita supaya tidak lari dari peperangan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat supaya tidak lari dari peperangan. Tidak lari dari pertempuran artinya siap untuk meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada perselisihan.
Baiat untuk tidak lari dan baiat siap mati. Ini tidak ada perselisihan. Karena siapa yang siap mati, dia tidak akan lari. Siapa yang tidak lari dari pertempuran, dia juga akan siap mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Sudah dan ya. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Barakallahu fikum. Tafadhal. Kita lanjutkan penulis
hafizahullah berkata, ba'du sahaba dzakara anna hadhihi al-bai'ata kanat bai'atan lil maut fi sabilillah. Sebagian sahabat menyebutkan bahwasannya baiat ini adalah baiat untuk meninggal dunia di jalan Allah. Wa ba'dhum dzakara annahu bay'ahum ala an la yafirru. Sebagian sahabat yang lainnya menyebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka supaya tidak lari. Wa huma mutalaziman, dan keduanya adalah dua yang saling berhubungan, dua keharusan. Lianna man la yafirru muta'arridun lil maut. Karena siapa yang tidak lari kemungkinan akan mati di jalan Allah. Jadi dua baiat ini tidak kontradiksi. Artinya tidak berselisih antara satu dan yang lain. Karena siapa yang baiat untuk siap mati, dia tidak akan lari dari medan peperangan. Dan siapa yang baiat untuk tidak lari, berarti dia siap meninggal di jalan Allah. Fabaya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa walam yatakhallaf anhu ahadun minal muslimin hadaraha illa rajulun wahidun wa huwa jaddu ibnu Qais akhu Bani Salimah. Tidak ada seorang pun sahabat yang tertinggal dari baiat tersebut kecuali satu orang saja, namanya Jaddu ibnu Qais, pimpinan atau bangsawan Bani Salimah. Dan Jaddu ibnu Qais ini adalah orang munafik. Jaddu ibnu Qais orang munafik, yang orang ini diturunkan firman Allah Ta'ala, wa minhum man yaqulu i'dan li wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Surat At-Taubah ayat 49 turun karena orang ini, Jaddu ibnu Qais. Allah berfirman, wa minhum man yaqulu i'dzan li wa la taftinni. Dan di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, ada yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku tidak ikut perang. Wala taftinni, janganlah engkau menjadikan aku terfitnah dengan wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Jadd ibnu Qais untuk berperang. Kemudian Jadd ibnu Qais ini berkata, ya Rasulullah, qad alima qaumi ana ahabbun nasi ilan nisa. Ya Rasulullah, orang-orang tahu aku ini adalah orang yang paling mencintai wanita dan paling disukai wanita. Kalau aku bertemu dengan wanita-wanita yang cantik, aku tidak akan sabar dengan mereka. Maka izinkan aku tidak ikut berperang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya seraya berkata, qad adantu laka, aku mengizinkan.
Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya dalam keadaan marah. Orang ini namanya Jaddu ibnu Qais, orang munafik. Sebab turunnya surat At-Taubah ayat 49. Jaddu ibnu Qais ini tidak ikut baiat pada waktu baiatul ridwan. Walaqad thabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Terdapat riwayat yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yadkhulan nara ahadun baya'a tahta syajarah illa sahibul jamalil ahmar." Tidak akan masuk neraka siapa yang ikut baiat di bawah pohon, yaitu baiat ridwan, kecuali pemilik onta merah. Wa sahibul jamalil ahmar huwal Jaddu ibnu Qais. Dan pemilik onta merah adalah namanya Jadd ibnu Qais. Ini diambil faedah. Perhatikan ya ikhwah. Tanah suci tidak bisa mensucikan seseorang. Kemudian waktu suci juga tidak mensucikan seseorang. Manusia yang paling suci juga tidak menjadikan orang yang bertemu dengannya itu suci. Jadi lihat orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Al-Qur'an langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munafik jadi mendengarkan Al-Qur'an langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling suci menyampaikan Al-Qur'an. Jadi orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di waktu yang paling suci. Waktu yang paling suci waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Karena waktu tersebut setiap saat turun malaikat Jibril. Adapun sekarang malaikat Jibril turun berapa sekali setahun? Setahun sekali tok, Lailatul Qadar. Itu pun banyak yang malas-malasan. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril turun terus. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuntu khaira quruni ibni Adam. Aku ini berada di generasi yang terbaik, di waktu yang terbaik. Semenjak Allah yaitu menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi waktu suci. Kemudian orang munafik berada di tanah suci, Madinah, tanah suci. Kemudian yang berdakwah manusia yang paling suci menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Tetapi semuanya itu tidak bermanfaat bagi mereka. Salman Al-Farisi berkata, Al-ardul muqaddasa la tuqaddisu ahlaha. Tanah suci tidak mensucikan orang yang ada di atasnya. Walakin tuqaddisuhu a'maluhu. Tapi orang itu suci dengan amalnya, dengan ketakwaannya, dengan takutnya kepada Allah. Bukan dekat dengan tanah suci lalu jadi orang yang suci. Ya enggak. Orang munafik ini bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling suci. Tapi mereka orang-orang munafik tidak suci karena hati mereka kotor. Hati mereka itu kotor. Maka Al-Quran, ilmu sunnah ibaratnya mutiara. Maka mutiara tidak layak diletakkan di tempat sampah. Hati orang yang kotor itu seperti tempat sampah. Maka ilmu Al-Quran masuk, ya mampir saja, lewat saja. Telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak meresap sama sekali. Itu karena apa? Karena hati yang kotor. Hati yang kotor. Jadi mutiara itu tidak layak
diletakkan di tempat sampah. Demikian. Jadi orang munafik ini bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Sa'd ibnu Qais untuk berperang. Orang yang sempurna imannya, orang yang bagus imannya, termasuk kebanggaan berperang di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan yang tinggi. Kok malah dia berkata, izinkan aku tidak ikut perang karena aku tergoda dengan wanita. Allah berfirman, ala fil fitnati saqatu. Padahal mereka itu terjerumus ke dalam fitnah-fitnah yang besar, yaitu fitnah kekufuran, fitnah kesyirikan, fitnah kemunafikan. Tapi mereka mengatakan takut fitnah. Takut fitnah hanya untuk alasan tidak mau berperang di jalan Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan semua yang ikut baiat ridwan di surga, kecuali Al-Jaddu ibnu Qais. Dan Jadd ibnu Qais tidak ikut jabat tangan karena takut mati. Jadi orang munafik itu takut mati. Jadi orang munafik itu takut meninggal dunia. Karena siapa yang cinta dunia, dia akan takut mati. Wal iyadu billah. Wa baya'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sahabata fil yaumil azim, fi hadzal yaumil azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya di hari yang agung ini. Wa baya'a an Utsmana biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat Utsman melalui tangannya. Beliau berkata, ini tangan untuk Utsman. Ikut perang, ikut baiat ridwan. Karena Utsman ketika itu tertahan, yaitu bersama orang-orang Quraisy. Wa qala wa hadhihi Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ini adalah baiatnya Utsman ibnu Affan. Fabaya'a anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat mewakili Utsman. Wa kanat yaduhu li Utsman. Tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakili Utsman. Akrama min yadi Utsman li nafsihi. Lebih mulia daripada tangannya Utsman sendiri. Jadi kelompok Khawarij, kelompok Syiah ketika demo Utsman mencela, Utsman tidak ikut baiat. Mereka tidak berpikir, kenapa Utsman tidak ikut baiat? Karena Utsman diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Otomatis tidak hadir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewakili. Ini loh tanganku untuk Utsman, hadisnya di Bukhari. Ketika Utsman diwakili Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baiatnya Utsman ini lebih agung daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Karena tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih agung daripada tangannya siapa? Utsman ibnu Affan. Demikian. Wa kanat ba'da dzalika sulhul Hudaybiyah wa raja'a Utsman. Dan setelah itu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dan setelah itu Utsman ibnu Affan kembali. Jadi orang-orang Quraisy gentar ketika melihat baiatnya para sahabat radhiyallahu anhum yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang sampai meninggal dunia. Kemudian yang perlu kita renungkan, sahabat yang terbunuh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Seperti Yasir terbunuh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sumayyah juga terbunuh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 sahabat penghafal Al-Qur'an dibantai. Beliau hanya qunut nazilah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaiat seperti ini? Ini perlu direnungkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencermati keadaan. Ketika kondisi kaum muslimin lemah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabran ala Yasir." Bersabarlah wahai keluarga Yasir.
inna mau'idakumul jannah. Allah menjanjikan kalian masuk surga. Nah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat disiksa, dibantai. Beliau hanya mengajarkan kesabaran dan beliau mendoakan. Beliau tidak membaiat seperti ini. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat, beliau membawa pasukan besar, kemudian mendengar yaitu Utsman dibunuh dan kekuatannya seimbang antara Quraisy dan kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat untuk berperang sampai titik darah penghabisan. Demikian. Jadi dalam kondisi kuat disyariatkan jihad. Dalam kondisi lemah disyariatkan bersabar. Kemudian di antara faedah yang diambil pohon ridwan. Di mana pohon sekarang? Pohon yang kisahnya ada di dalam Al-Quran. Sa'id ibnul Musayyab bercerita, ayahnya yaitu Musayyab yang ikut hadir pada baiat tersebut, di tahun berikutnya kami tidak tahu di mana pohon yang kita gunakan untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat rahmatan lil muslimin, dan itu rahmat bagi kaum muslimin, supaya pohon tersebut tidak disembah, tidak dikeramatkan. Padahal pohon tersebut mengandung kisah yang besar, tetapi pohon tersebut sudah disamarkan. Para sahabat ketika itu sudah tidak ada lagi yang tahu. Akan tetapi kaum muslimin, mereka itu terutama orang-orang yang awam mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi di dalam yaitu perkara-perkara yang mengandung unsur kesyirikan. Di zaman Umar ibn Khattab, pohon tersebut itu dicari-cari. Padahal pohon tersebut sudah disamarkan oleh Allah Ta'ala. Ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sudah tidak ada yang tahu. Tetapi di zaman Umar ibn Khattab ditebak-tebak oleh mereka-mereka yang mendatangi tempat Hudaybiyah. Ini loh, dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaiat para sahabat yang kisahnya ada di dalam Al-Quran surat Al-Fatah. Ketika mereka berkumpul di tempat itu, Umar memerintahkan pohon tersebut ditebang, pohon tersebut dirobohkan atau digeraji, dipotong oleh Umar ibnul Khattab supaya tidak dikeramatkan, supaya tidak dijadikan tempat untuk ngalap berkah, dan supaya tidak disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang itu menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan, kok malah tempatnya disekutukan dari selain Allah. Maka Umar marah. Pohon tersebut pada akhirnya ditebang oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Syukran katsiran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.